Hai, aku Hilmira Aderin Renata. Aku berumur 17 tahun. Orang-orang biasa memanggil aku dengan sebutan Ira. Aku senang sekali menulis. Kenapa aku senang menulis? Karena setiap tulisan yang kutulis adalah ungkapan isi hatiku. Setiap kali aku mempunyai masalah, semua aku luapkan kepada tulisan. Terutama saat aku mempunyai masalah keluarga, di mana aku merasa sangat sendiri, tidak mempunyai siapapun. Maka disitulah aku luapkan semuanya kepada tulisan. Aku terlahir di keluarga yang tidak sempurna. Aku tidak seperti orang-orang yang mempunyai orang tua yang utuh. Sejak aku kecil, aku sendirian. Aku tidak tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tinggal bersama nenek. Orang tuaku sudah berpisah sejak aku kecil. Dulu, aku ingat di mana saat kedua orang tuaku bertengkar. Di sana, aku yang masih berumur 4 tahun melihat semuanya. Kedua orang tuaku bertengkar hebat. Ayahku yang berteriak kepada ibuku dan ibuku yang membalasnya dengan sebuah teriakan juga. Tetapi saat ibuku membalasnya, ayahku marah dan murka, lalu ia memukul ibuku. Aku di situ langsung lari dan ingin berniat membela ibuku. Saat aku menghampiri ibu, ayah pun mendorongku dan menghalangiku untuk mendekati ibu. Saat itu, dadaku terasa sakit, lalu ibu pun bergegas menghampiriku. Setelah ibu pergi dan membawaku ke rumah nenek, keesokan harinya, ayah pun datang ke rumah nenek. Dan pertengkaran pun terjadi lagi. Di situ ibuku mengajak pisah kepada ayahku. Dengan alasan ibu sudah tidak kuat dengan sikap ayah yang temperamen. Ayah pun setuju, tetapi dengan satu syarat. Aku harus memilih antara ibu dan ayah. Saat itu juga ibuku dan ayahku langsung menyuruh aku memilih di antara keduanya. Aku yang berumur 4 tahun pun aku tidak tahu dan bingung harus memilih siapa. Karena keduanya sangat berarti di hidupku. Aku pun menangis sembari memeluk nenek dan nenek pun berkata, Ira, tidak akan memilih kalian berdua. Ira akan ikut denganku. Setelah itu, mereka pun terdiam. Ayahku pergi dengan rasa emosinya, dan semenjak itu aku tinggal bersama nenek. Dan ibuku pun pergi tinggal di luar kota untuk pekerjaannya, dan ayah punku juga sama. Tetapi aku merasa tidak ada yang berubah dalam hidupku setelah kedua orang tuaku pisah. Aku masih bersama-sama, hanya saja aku tidak tinggal bersama mereka. Hari-hari pun berlalu, aku pun kembali bersekolah. Saat di sekolah, guruku menugaskan untuk membawa foto keluarga. Setelah sampainya di rumah, aku berbicara kepada nenek. Nenek, tadi kata ibu guruku, aku disuruh membawa foto keluarga. Lalu nenekku pun mengiyakannya dan nenek menjawab, sebelumnya kalian sudah pernah foto keluarga kan? Jadi aku akan membawakanmu ke rumah ayahmu dan mengambil foto keluarganya. Aku pun tersenyum dan senang, dan aku berkata, wah kapan nek? Nenek pun menjawab, sekarang Ira. Lalu aku pun menjawab dengan senang, yes, akhirnya aku bertemu dengan ayah. Aku senang, karena sudah beberapa bulan aku tidak bertemu dengan ayahku. Sore harinya aku pergi ke rumah ayahku, dan nenek menanyakan apakah masih ada foto keluarga. Lalu ayahku pun dengan emosi menjawab, untuk apa menanyakan hal itu lagi? Itu sudah tidak penting. Sudah jelas aku membuang semuanya, aku bakar. Kita tidak ada hubungan lagi. Untuk apa aku masih menyimpannya? Lalu nenekku pun menjawab, bukan seperti itu maksudku nak. Anakmu Ira ada tugas sekolah mengenai foto keluarga. Lalu emosi ayah pun langsung memuncak. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, emosi ayahku pun mereda.
dan melihat kepadaku. Ayah pun melihat ke arahku dan berkata, "Sudahlah, itu tidak penting. Lebih baik sekarang kalian pulang." Aku pun merasa kecewa dan sedih. Lalu aku dan nenek pun pulang ke rumah, dan aku segera masuk ke kamar dan menangis. Aku melihat buku. Saat itu aku segera menulis. Di situ, di umurku yang masih kecil, aku segera menulis di situ. Di umurku yang masih kecil, aku menulis sembari menangis. Lalu keesokan harinya, aku pergi ke sekolah dan guru menanyai tentang tugasnya yang diberikan kemarin. Lalu semua mengumpulkan kecuali aku. Aku pun ditanyai oleh guru, "Ira, mana tugasmu?" Aku pun menjawab, "Aku tidak punya foto keluarga, Bu." Lalu ibu guru bertanya, "Kenapa orang tuamu masih adakah?" Aku pun menjawab, "Masih, Bu, tapi sudah tidak sama-sama lagi." Ibu pun mengerti dan tersenyum. Setelah itu aku pun pulang dari sekolah. Setelah sampainya di rumah, aku melihat ibuku. Aku pun bergegas untuk berlari dan memeluk ibu. Setelah itu, ibu pun mengeluarkan sesuatu di tasnya. "Lihat, Nak, ibu membelikan apa?" Aku pun dengan senang dan menjawab, "Wah, makanan kesukaanku, coklat." Setelah itu, aku pun diajak masuk ke dalam, ganti baju. Setelah ganti baju, ibu pun mengajakku untuk bermain ke suatu tempat. Setelah itu, aku pun pergi bersama ibu. Setibanya kita di tempat tersebut, ada seorang pria yang berbadan tinggi, besar, dan kulit putih. Menyapaku, "Apa ini Hilmira? Cantik sekali." Aku pun tersenyum dan menjawab, "Ya Om, terima kasih. Tapi Om siapa ya?" Ibu pun menjawab, "Perkenalkan, ini calon ayah barumu." Aku pun terdiam dan langsung memikirkan ayah. Lalu aku bertanya pada ibu, "Ibu, aku kan sudah punya ayah." Ibu pun menjawab, "Tidak, dia sudah bukan ayahmu lagi. Sekarang dia yang akan jadi ayahmu. Ibu mengajak kamu ke sini untuk memperkenalkanmu kepada ayah barumu. Perkenalkan, ini Om Yohan, calon ayahmu." Om Yohan pun tersenyum kepadaku. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Pada malam itu, bukannya aku merasa senang setelah beberapa bulan tidak bertemu ibu, malah sedih karena ibu akan segera menikah lagi. Setelah itu, kita pun pulang ke rumah dan diantar oleh Om Yohan. Aku pun segera masuk ke kamar dan aku mendengar percakapan antara ibu, nenek, dan Om Yohan. Seperti ini ucap Om Yohan, "Ibu, perkenalkan, namaku Yohan. Saya calonnya Laras. Saya mohon izin, saya ingin menikahi anak ibu." Nenek pun berkata, "Oh Nak, apakah ini tidak terlalu buru-buru? Kamu juga baru pertama kali ke sini. Laras, kenapa kamu tidak pernah cerita kepada ibu?" Ibu pun menjawab, "Begini Bu, saya tidak pernah membawa Johan ke sini, karena saya baru kenal Johan 2 bulan yang lalu. Tapi walau baru sebentar aku kenal dengan Johan, aku merasa Johan ini pria yang baik dan akan bertanggung jawab atas diriku." Lalu nenek pun menjawab, "Baik, jika begitu Laras, itu pilihanmu. Aku tidak bisa memaksa jika pada kalian akan menikah." Yohan pun menjawab, "Minggu depan Bu, insya Allah." Nenek pun dengan iyakan dan tersenyum. 4 hari kemudian, orang rumahku sudah sibuk mempersiapkan acara pernikahan ibu, yang akan diadakan 3 hari lagi. Hari H pun tiba. Saat ijab kabul, aku tidak mau melihat ibu, dan malah menangis. Aku merasa sakit hati. Ibuku akan menikah lagi. Aku pun dihampiri oleh kakaknya ibuku, namanya Dery. Kakak ibuku pun berkata, "Ira, kenapa di sini? Ayo turun. Kenapa nangis?" "Tidak apa-apa. Mamahmu menikah lagi. Dia juga lebih baik dari ayahmu." Setelah itu, aku pun dipeluk oleh kakak ibuku, dan aku menangis di pelukannya. Setelah itu, aku menyuruh kakak ibuku untuk turun duluan.
dan aku akan menyusul. Kakak ibuku turun duluan. Tak lama, selang beberapa menit, aku pun turun ke bawah dan melihat Mama sedang tersenyum bahagia bersama suami barunya. Aku pun diam di pojokan. Ibu pun memanggilku untuk berfoto. Aku pun berfoto. Setelah itu, acaranya pun selesai. Keesokan harinya, aku diberi hadiah oleh ayah tiriku. Aku merasa sedikit senang. Malamnya, aku pun diajak makan oleh ayah tiriku di sebuah restoran. Besok paginya, aku diantar sekolah oleh ayah tiriku, dan pulangnya aku pun dijemput. Itu dilakukannya terus-menerus. Selama 2 bulan, aku pun merasa nyaman dan senang karena kembali dilakukannya terus-menerus selama 2 bulan. Aku pun merasa nyaman dan senang karena kembali mendapatkan sosok ayah. Aku pun merasa nyaman, tetapi itu tidak bertahan lama. Ibu pun mengajak aku berbicara dan berkata, "Ira, ibu akan pindah keluar kota bersama ayahmu. Kamu tinggal lagi bersama nenek di sini? Tidak apa-apa kan?" Aku pun kaget. Setelah itu aku menjawab, "Iya ibu, tidak apa-apa, aku bersama nenek." Lalu ibu pun tersenyum dan memelukku. Setelah itu aku pun pergi ke kamar dan menangis. Aku langsung mengambil buku dan menulis. Aku merasa patah kembali. Setelah itu, selang beberapa hari, aku ikut keluar kota mengantarkan ibu dan ayah tiriku pindah. Sampainya aku di rumah ibu, aku pun tidur seharian di rumahnya. Dan besoknya aku pulang. Saat pulang, aku masuk ke dalam mobil. Aku melihat Mama mendadahi aku di luar. Aku pun langsung menangis. Tidak ada yang tahu aku sedang menangis karena aku duduk di kursi belakang. Setelah itu pun aku tertidur dan aku dibangunkan karena sudah sampai. Saat nenek membangunkan aku, nenek pun bertanya, "Kenapa matamu sembab?" Aku pun tersenyum dan berkata, "Tidak tahu, Nek, tiba-tiba saja begini." Setelah itu, aku pun turun dari mobil dan masuk ke rumah. Beberapa bulan kemudian, ayah pun tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa istri barunya untuk diperkenalkan kepadaku. Istri barunya sangat muda, berparas cantik dan make up yang tebal, berbadan tinggi dan langsing. Ayah pun memperkenalkannya. "Ira, kenalkan, ini calon mama barumu. Namanya Maya." Aku pun menjawab, "Halo Tante Maya." Setelah itu Tante Maya pun tersenyum dan menjawab, "Oh, ini Hilmira, cantik dan kecil, lucu sekali." Aku pun tersenyum. Setelah itu ayah dan Tante Maya lanjut mengobrol dengan nenek. Aku pun tiba-tiba ditanya oleh ayah, "Ira, maukah kamu ikut dengan ayah dan Tante Maya? Jika kamu mau, ayah akan membawa kamu pergi ke Lampung, ke tempat tinggalnya Tante Maya. Kita akan pergi dari Bandung." Aku pun sedikit kaget dan menolak ayah, dan aku berkata, "Tidak ayah, aku akan bersama nenek. Lagian kan nenek kasihan sendiri, aku di sini saja." Ayah pun tersenyum dan mengerti. Setelah itu, ayah dan Tante Maya pun pergi. Kemudian hari, aku menjalankan hari-hariku seperti biasa. Dengan perasaan hampa, aku kini sendirian. Hanya tersisa nenek, orang tuaku kini dengan keluarganya masing-masing. Sayapku telah patah. Kini aku harus bangkit dan terbang tanpa sayap. Aku pun tumbuh dewasa dengan sayap yang patah dan tidak utuh. Tidak ada tempat bercerita walaupun aku tinggal bersama nenek. Aku tidak pernah bercerita tentang keluh kesahku karena aku takut membebani pikiran nenekku yang sudah tua. Aku hanya bercerita tentang hari-hariku yang menyenangkan di buku. Setelah itu, ayah dan ibuku menikah dan mereka memutuskan untuk pergi dari kota Bandung, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Mereka menghilangkan bagian angin yang berlalu. Pergi, benar-benar pergi. Aku sedih, aku hanya bisa bangkit sendirian. Aku tumbuh tanpa sosok seorang ayah dan ibu.
yang dimana semuanya aku mendapatkannya, kasih sayangnya, perhatiannya, dan segalanya. Tidak apa, aku Helmira, Aderi Renata, aku bisa bangkit sendirian. Kini aku sudah tidak peduli dengan apa yang menimpaku. Aku tumbuh dengan penuh luka, aku bisa bangkit sendirian, tanpa ada pendengar dan juga sandaran. Tetapi aku mempunyai satu teman sejati, yaitu buku yang senantiasa menampung semua keluh kesah yang akan rumitnya hidup ini, dan tidak ada tempat terbaik dan teman terbaik selain diriku.